Tuhan gak pernah minta ini, minta itu. Dia mengampuni kita tanpa, mengasihi kita tanpa syarat. Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Yohanes 3 ayat 16. Saya baca bagian pertama, saudara baca bagian kedua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal. Ada syaratnya enggak? Enggak, cuma percaya. Ikut Yesus mah gampang. Percaya aja. Tapi ada ayat 17. Ayat 17 bilang begini. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi. Kalau Yesus tidak pernah menghakimi, siapa saya kalau saya menghakimi? Saya tidak ada hak sedikit pun menghakimi saudara. Bahwa saudara itu begini, saudara itu begini, saya hakimi. Nggak bisa. Yesus aja nggak menghakimi. Maka ketika perempuan berzina, Yesus bilang, siapa yang tidak berdosa lempar batu lebih dulu. Tidak ada seorang pun yang melempar batu, mundur semua. Lalu Yesus tanya, tidak adakah yang menghukum engkau? Perempuan itu bilang, tidak ada. Kalau begitu aku juga tidak akan menghukum engkau. Dia tidak menghakimi. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Haleluya. Yang kelima, yang kita sering tidak sadar, Allah mempunyai rencana yang lebih jauh. Ulangi, Allah mempunyai rencana yang lebih jauh. Jadi rencana kita, rencana Tuhan untuk menyelamatkan kita kita sudah selamat. Tapi masih ada rencana Dia yang melebihi keselamatan itu, yang lebih jauh, yang Allah siapkan untuk kita. Di dalam Kisah Rasul 15 ayat 26, Kisah Rasul 15 ayat 26. Yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ada yang diutus oleh Tuhan untuk mempertaruhkan nyawa. Ya. Mempertaruhkan nyawa. Jadi bukan hanya untuk hamba Tuhan saja. Dia berjuang mempertaruhkan nyawa untuk Tuhan Yesus. Ya, ini rencana yang lebih jauh. 2 Korintus 4 ayat 17 dan 18. 2 Korintus 4 ayat 17 dan 18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal. Tuh, yang baru kehilangan orang yang dikasihi, yang meninggal, lihat rencana Tuhan. Dia punya rencana yang lebih jauh. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, kita sedih, kita menderita, kita rasa kehilangan, mengerjakan bagi kami, bagi kita sekalian, kemuliaan kekal. Kemuliaan yang tidak berhenti-berhentinya. Kita menderita sebentar, tapi kemuliaannya nggak berhenti-berhenti. Kemuliaan yang tidak berhenti-berhenti itu saudara yang ngomong. Ya, saya ngomong, kesusahan yang sebentar. Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar. Bisa ikuti kata jauh lebih besar daripada penderitaan kami, penderitaan kita. Ya, dibandingkan dengan kemuliaan yang kekal, yang tiada henti-hentinya yang kekal itu, jauh lebih besar. Itu rencana Tuhan yang lebih dari keselamatan. Ayat 18.
Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Tadi pagi diumumkan akan ada basar di yayasan. Saya ketiduran, saudara. Mau lihat basar, saya ketiduran. Begitu bangun sudah ada nasi cikur, nasi kuning, kuningnya juga kuning lekoh, petis, kue, semua saya makan. Rasanya nggak karuan. Karena petis makan dengan nasi uduk, makan dengan nasi kuning, makan dengan nasi cikur, makan dengan kue talam. Rasanya kayak apa coba? Tapi saya tidak memperhatikan yang kelihatan. Saya memperhatikan yang tidak kelihatan. Pokoknya kenyang. Haleluya. Yang kelima, saudara, Tuhan mempunyai maksud yang lebih jauh. Yang keenam, kita mempunyai kepastian masuk surga. Banyak orang kalau takut mati karena dia nggak tahu dia mau masuk kemana ya. Saya ke surga apa kemana ya? Saya ke surga apa ke neraka ya? Jika mati pergi kemana, surga atau neraka? Surga senang kekal mulia, neraka sengsara. Dua-duanya nyata. Yesus saja selamatkan saya. Yesus saja bawa ke surga. 2, 3. Yesus saja selamatkan saya. Yesus saja bawa ke surga. 1 Petrus 1 ayat yang keempat. 1 Petrus 1 ayat yang keempat. Haleluya. Untuk, saya kurang jelas ini. Untuk apa? Menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan bagi. Jadi saudara sudah dipastikan sama Tuhan Yesus, kalau saudara percaya, saudara sudah ada bagian di surga. Jadi kebangkitan Paskah membawa kita kepastian bahwa kita mempunyai tempat di surga. Yang terakhir, berkat yang ketujuh yang terakhir, yang jauh didekatkan. Sama-sama. Yang jauh didekatkan. Efesus 2 ayat 13. Kita termasuk orang yang jauh. Ya, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu dalam tanda kutip jauh. Haleluya. Dulu kita orang kafir jauh. Sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Satu kali saya dengar cerita di Jogja ada sebuah warung saudara. Orang Jawa. Tiba-tiba berhenti mobil di dekat warung itu. Ternyata orang Madura. Dia turun dari mobil. Maaf bicara. Terus dia kencing di sebelah warung. Aduh. Ya marah yang punya warung. Ya marah. Dia bilang, Mas, kalau kencing yang jauh dong, jangan di sini. Yang jauh, jangan di sini, jangan dekat ini saya. Ini lagi kencing dia. Kalau kencing, yang jauh dari warung saya dong. Itu orang Madura dia jawab, Pak, saya dari Sampang, Pak. Apa kurang jauh dari Sampang sampai di Jogja, saya tahan kencing.
Tahukah di dalam Kristus sebetulnya saudara itu sangat jauh. Kita sangat jauh. Bahkan kita disebut musuh terhadap Tuhan. Tapi oleh darahnya kita yang jauh didekatkan. Saudara bukan orang luar. Tapi saudara jadi orang dalam. Saudara warga negara sorga. Saudara sudah sangat dekat dengan Tuhan. Saya mau tutup dengan sebuah pengharapan. Kadang-kadang kita tidak tahu bahwa Tuhan itu lebih dekat dari nafas kita. Kita bernafas saja. Dan kita anggap Tuhan sangat jauh. Dia tidak melihat apa yang kita kerjakan. Dia tidak tahu apa yang kita kerjakan. Tapi ketahui saudara, Tuhan lebih dekat dari nafas kita. Baru ada pikiran, baru ada rencana, dia sudah tahu. Makanya yang jauh didekatkan membawa kepada kita kewaspadaan. Jangan sampai ada sesuatu di dalam kita yang membuat kita menjadi jauh kembali. Karena oleh darah Kristus, kita yang jauh sudah didekatkan. Sekian firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara.